Kita ke informasi berikutnya, bicara tentang Yogyakarta. Ini punya segudang destinasi wisata, mulai dari wisata sejarah hingga budaya. Dan kali ini ada rekan kami, anchor CNN Indonesia ya, Victor Pangaribuan, yang akan ajak Anda menjelajahi Yogyakarta. Iya, ini kita mau diajak mulai dari keseruan belajar sejarah bersama dengan anak-anak di Museum Benteng Vredenburg, hingga melihat karnaval tokoh pewayangan terbesar bernama Wayang Jogja Night Carnival. Bingung kemana Anda mengajak anak-anak kalau sedang liburan di Yogyakarta? Ajak saja berwisata sejarah. Museum Benteng Vredenburg dengan luas sekitar 4,6 hektar ini merupakan benteng peninggalan Belanda yang dibangun pada 1760. Usai direvitalisasi pada awal 2024, museum ini tampil dengan wajah barunya. Berlokasi di pusat kota Yogyakarta, museum ini memamerkan berbagai koleksi artefak, foto, dan dokumentasi yang menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Museum dengan 4 ruang diorama ini menawarkan perjalanan melintasi jejak sejarah Indonesia dari masa ke masa. Bahkan di antaranya terdapat pameran digital interaktif yang bisa Anda jajal bersama anak-anak. The Magic Wall Pangeran Diponegoro ini salah satunya. Oh, nah kalau di sini tuh enaknya begini ya, jadi bisa menjelaskan kepada anak-anak pengetahuan yang banyak sekali, apalagi soal sejarah. Kayak di sini nih, kita bisa tahu dan mengenal sosok pahlawan nasional Pangeran Diponegoro. Bahkan berbagai benda seperti senjata ataupun benda yang sehari-hari berdekatan dengan Pangeran Diponegoro ada di sini dan bisa dijelaskan. Hanya dengan menyentuh saja sudah ada keterangannya. Begitu. Seru nggak main di sini? Seru. Seru ya. Jadi sudah tahu dong Pangeran Diponegoro siapa? Pahlawan nasional. Oke, kita cari lagi tempat yang menarik. Yuk. Ada lagi ruang digital komik yang pasti cocok untuk anak. Kisah sejarah Yogyakarta dikemas dengan cerita bergambar. Wah, seru nggak ceritanya? Seru. Nah, audio visual seperti ini, komik seperti ini bagus banget nih kalau ada di museum ya. Jadi anak-anak bisa mudah mengerti dan belajar tentang sejarah yang ada di Indonesia. Nah, komik ini yang sedang diceritakan adalah tentang Yogyakarta pernah jadi ibu kota. Juga tadi ada cerita tentang agresi militer Belanda. Wah, kalau udah gambar dipadukan dengan suara dan warna seperti ini semakin seru nih. Apalagi tadi ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Jadi untuk belajar sekaligus hiburan buat anak-anak. Seru ya? Seru. Oke, kita lanjut. Yuk. Oke. Nggak hanya itu, ada ruang khusus bagi anak untuk belajar sambil bermain. Dilengkapi permainan edukatif yang interaktif, orang tua bisa menemani si kecil bermain di sini. Biasanya sih museum itu identik dengan membosankan ya, yang jadul-jadul. Tapi setelah datang ke sini ternyata keren-keren, dalamnya itu lebih inovatif gitulah dan lebih interaktif buat anak-anak. Dengan membayar tiket masuk 10-25 ribu rupiah tergantung hari dan jam kunjungan, wisatawan domestik bisa berwisata di Museum Benteng Vredenburg setiap pukul 8 pagi hingga 8 malam untuk Senin sampai Kamis dan pukul 8 pagi hingga 10 malam pada Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ingin jauh dari hiruk pikuk perkotaan? Anda bisa menyambangi desa wisata Bobung di Kabupaten Gunung Kidul. Sejak tahun 80-an, desa ini dikenal sebagai desa perajin topeng kayu. Pada Oktober 2024, ada sekitar 600 perajin topeng di sini. Tuh, lihat. Cantik-cantik kan topengnya? Anda bisa belajar membuat topeng batik di desa ini. Biayanya 150 ribu per orang dengan minimal rombongan 10 orang. Sebenarnya susah-susah gampang ya, karena megang cantiknya kan panas, terus juga cair. Jadi kadang-kadang kalau masih awal-awal tadi suka tumpah, tapi lama-lama seru sih. Kayu yang cocok digunakan untuk topeng batik adalah albasia dan pule karena teksturnya tak keras. Topeng yang sudah digambar tinggal dilukis dengan menggunakan cairan malam. Bagi yang belum biasa, ini cukup sulit bagi saya ya. Jadi ternyata jangan dipegang satu tangan megang topengnya, satu tangan pegang canting ya. Karena nanti akan goyang. Lebih baik ditaruh seperti ini, kemudian kita fokus untuk
masang malamnya seperti ini. Tapi kalau tremor, kalau tangannya goyang-goyang, bentuknya begini ya, nggak sempurna. Wisata edukasi membuat topeng batik ini cocok untuk semua kalangan. Anda bisa mengajak keluarga belajar sekaligus mengenal aneka tokoh pewayangan melalui topeng. Topeng batik dari Desa Bebung biasa dijual mulai 50.000 hingga jutaan rupiah tergantung ukuran topeng dan tingkat kerumitan lukisan batiknya. Kembali ke kota Yogyakarta. Wah, ramai ya. Bahkan ada sekelompok penari yang sedang berlatih. Ikutan menari ah. Kira-kira mau ngapain ya mereka? Nah, sekarang saya berada bersama warga dari Kemantren mana? Kemantren Danurejan, Kecamatan Danurejan di kota Yogyakarta. Mereka ini mau ikut dalam festival. Festival apa namanya? Wayang Jogja Night Wayang Jogja Night Carnival di tahun 2024. Saya mau tanya ke pelatihnya sini, Mbak. Mbak Ulan. Ya. Ini ceritanya nanti mau menampilkan apa nih di festival? Kita kali ini mau menampilkan cerita tentang Betorogono. Betorogono itu jadi dia seperti dewa yang menyebarkan ilmu pendidikan dan sastra. Haha, di belakang sudah ada patungnya. Itu adalah Iya. Ganesha. Iya, Ganesha. Kostumnya jelasin nih kostum apa aja? Kalau yang ini dia banteng. Banteng itu dia kalau yang ini mewakili pendidikan. Pendidikan. Ini sastra. Sastra Terus kalau yang yang ini yang warna pink anak-anak. ini. Kalau Oke. Betorogono ada tuh di depan. Di belakang sana. Ya, ada. Kira-kira ini persiapannya latihannya berapa lama kemarin? 1 bulan kurang. 1 bulan kurang. Iya. Nih yang anggotanya paling muda umur Berapa? 10 tahun. Paling tua? 50. Oh, untung ada yang aku 50 tahun. Mereka kompak loh 1 bulan. 1 bulan kurang latihan. Sudah siap semuanya untuk meramaikan. Selain Ganesha, ada juga nih patung tokoh pewayangan lain. Ini adalah Abimanyu. Ini tingginya sekitar 5 meter dan beratnya sekitar 60 kg. Nanti akan diarak bersama patung tokoh-tokoh pewayangan lain. Menjelang malam, kawasan Tugu Yogyakarta semakin dipadati pengunjung. Mereka antusias menyaksikan gelaran Wayang Jogja Night Carnival. Gelaran Wayang Jogja Night Carnival ke-9 ini mengangkat tema Gatot Kaca Wirajaya yang dikenal sebagai tokoh pewayangan yang kuat dan pemberani. Ada 14 kemantren yang terdiri dari sekitar 500 orang terlibat dalam karnaval jalanan tokoh-tokoh pewayangan ini. Mereka menampilkan kumpulan cerita Gatot Kaca mulai lahir hingga kematiannya dalam Perang Baratayuda. Saya takjub dan bangga bisa menyaksikan Wayang Jogja Carnival Night ini. Karena dengan karnaval ini, tokoh-tokoh pewayangan bisa semakin dikenal oleh masyarakat, dibalut dengan tata suara, tata cahaya yang bagus. Gelaran ini semakin megah. Saya merasa bangga sekali bisa menyaksikan langsung gelaran ini di Yogyakarta. Keren banget deh. Wayang Jogja Night Carnival ini digelar setiap setahun sekali. Datanglah lebih awal agar bisa mendapatkan spot menonton terbaik ya. Tim Liputan CNN Indonesia. Hujan yang disertai angin kencang membuat sejumlah pohon tumbang. Akibatnya di Tasikmalaya, 9 rumah dilaporkan hancur. Informasinya akan hadir di redaksi.